Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nani Juharia dengan NIM 2112141008. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait review daripada hasil menonton persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan juga saya akan memaparkan bagian alur proses perkara perdata atau persidangan, dan juga awal pendaftaran sampai eksekusi. Yang adapun tujuan daripada saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas, yaitu ujian tengah semester daripada mata kuliah hukum acara perdata. Di sini saya akan melanjutkan di poin pertama, yaitu terkait dengan review daripada hasil menonton persidangan, yang mana pada tanggal 28 September 2025 saya menonton persidangan itu di sidang pertama, akan tetapi di situ cuma ada pemberkasan identitas, dan entah itu di minggu pertama atau di minggu kedua saya menonton persidangan lagi itu terkait dengan sengketa waris, yang mana di situ di dalamnya ada hakim, ketua, dan wakil hakim 1 dan wakil 2. Di sebelah kiri itu ada pihak penggugat dan di sebelah kanan ada pihak tergugat, yang mana dalam proses persidangan itu ada sumpah untuk keterangan saksi. Untuk saksi sendiri itu 2 orang, 1 cewek 1 cowok, dan di dalam persidangan itu terjadi perdebatan yang cukup wow ya, dan mana di situ hakim memberikan saran kepada kedua para pihak untuk melakukan mediasi atau menyewa pengacara untuk melakukan perdamaian daripada di luar pengadilan. Dan hal yang saya tangkap bahwa si penggugat ini sebagai anak angkat merasa bahwa dirinya memiliki hak atas warisan tersebut. Dan di sini saya akan melanjutkan ke poin 2, yaitu terkait dengan bagian alur prosedur perkara perdata atau alur persidangannya. Yang mana di sini tuh ada hakim membuka sidang pertama, yang mana kita melihat dulu dari para pihaknya, apakah para pihak ini berhadir atau tidak. Nah, apabila dari pihak tidak ada yang berhadir sebanyak 3 kali, atau dari pihak tergugat di sidang keduanya ini tidak berhadir, maka gugatan itu akan gugur sesuai dengan pasal 124 HIR, yang mana nantinya pihak penggugat ini masih memiliki 1 kesempatan untuk melakukan atau mengajukan gugatan yang sama. Terus bagaimana dengan pihak tergugatnya? Kalau pihak tergugat tidak berhadir atau kuasa hukumnya tidak berhadir, walaupun sudah dipanggil secara patut sah, itu proses persidangan tetap berlanjut, tapi melihat daripada syarat-syarat formil, apakah syarat formil itu terpenuhi atau tidak. Apabila syarat formil itu tidak terpenuhi, maka gugatan itu tidak dapat diterima. Nah, terus kalau syarat-syarat formil itu dipenuhi, tapi itu juga harus melihat dari alasan hukumnya, apakah gugatan itu beralasan hukum atau tidak. Jika tidak beralasan menurut hukum, itu juga tidak dapat diterima, tetapi ketika udah dipenuhi, itu dapat diterima dan dikabulkan, entah itu sebagian atau sepenuhnya berdasarkan ayat 125 pasal 1 HIR. Terus bagaimana jika para pihaknya itu berhadir? Kalau para pihaknya berhadir, itu hakim akan masuk ke mediasi, yang mana itu penyelesaian perkara di luar daripada pengadilan. Itu untuk waktunya berkisar dari 22 sampai 30 hari. Yang mana jika perkara itu dapat diselesaikan di mediasi, proses persidangan itu selesai dan tidak ada proses persidangan lanjutan, dan nantinya akan dibuatkan akta perdamaian. Nah, apabila perkara persidangan itu tidak dapat diselesaikan di mediasi, maka akan berlanjut ke proses persidangan lanjutan, yaitu terkait dengan pembacaan tuntutan daripada penggugat,
dan tanggapan daripada tergugat, yaitu replik dan duplik. Setelah replik dan duplik ini selesai, itu akan ada yang namanya pembuktian. Di pembuktian ini nantinya para pihak itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti yang mana isinya itu bisa berupa surat, saksi, keterangan ahli, sumpah, bahkan pemeriksaan tempat. Dan setelah dari pembuktian itu akan melanjut ke kesimpulan. Di kesimpulan itu, apabila bukti itu sudah dirasa cukup, itu nantinya para pihak ini akan menyampaikan daripada argumen hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Nah, setelah itu baru dilanjut ke keputusan hakim, yang mana nantinya hakim itu akan melakukan musyawarah dan membacakan putusan, yang mana di dalam isinya itu ada pertimbangan hukum dan amar perkara atau putusan akhir daripada perkara tersebut. Terus kita lanjut ke skema selanjutnya, yaitu diagram alir, yang mana itu yang ada poin pertama yaitu terkait dengan pendaftaran gugatan, yang mana ini dilakukan untuk orang yang berperkara atau penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Setelah pengajuan gugatan tersebut sudah cukup atau sudah terpenuhi, itu akan lanjut ke pemanggilan para pihak yang dilakukan setelah ketua hakim itu menentukan hakim majelis dan hari sidang, di mana nantinya itu jurusita atau jurusita pengganti itu melakukan pemanggilan kepada para pihak. Setelah pemanggilan itu akan dilanjutkan ke sidang pertama, yaitu hakim itu akan membuka sidang pertama, yang mana seperti yang saya jelaskan di skema pertama tadi, apabila para pihaknya itu berhadir akan dilanjutkan ke mediasi. Jika para pihaknya ini salah satunya tidak berhadir atau dua-duanya, maka akan dilakukan pemanggilan ulang oleh hakim. Nah, ketika melanjut ke mediasi atau proses penyelesaian perkara di luar pengadilan, itu tenggat waktunya 22 sampai 30 hari seperti yang saya jelaskan di skema tadi. Terus setelah mediasi selesai itu dilanjut ke jawab jinawab, yang mana nantinya itu isinya itu ada pembacaan gugatan oleh penggugat, penyampaian tanggapan dari tergugat, terus penyampaian duplik oleh penggugat, dan penyampaian jawaban daripada replik. Terus itu akan dilanjutkan ke pembuktian, yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, pembuktian itu adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti, entah itu berupa surat, saksi, keterangan ahli, sumpah, ataupun pemeriksaan tempat. Terus lanjut lagi ke kesimpulan, yaitu hasil daripada argumen hukum yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan para pihak. Terus berlanjut nih di putusan. Putusan itu nantinya majelis akan melakukan musyawarah dan membacakan putusan atau vonis yang di dalamnya itu terdapat pertimbangan hukum dan amar putusan, atau disebut itu putusan terakhir atas perkara. Terus lanjut lagi ke upaya hukum, yang mana ini dilakukan apabila salah satu pihak itu merasa tidak puas atau keberatan dengan keputusan di pengadilan tingkat pertama, maka bisa melakukan banding ke pengadilan tingkat tinggi atau melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terus kita lanjut ke eksekusi, yang mana ini tahap pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan yang sifatnya itu tetap dan final, yang mana nanti pihak yang menang itu dapat mengajukan atau melakukan permohonan kepada pengadilan untuk melaksanakan isi daripada isi putusan, misalnya itu melakukan penyitaan, melakukan pengosongan, atau melakukan
melakukan pembayaran ganti rugi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.